Shalom saudara, selamat malam. Apa kabar saudara hari ini? Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Hari ini saya akan meneruskan apa yang beberapa hari ini sedang kita bahas, yaitu tentang karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Saudara, malam hari ini sebelum kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih buat kasih setia, anugerah Tuhan. Kami bisa menikmati sampai hari ini Tuhan. Kami akan sama-sama buka hati kami buat kebenaran firman-Mu. Mari Engkau mengurapi kami, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami, setiap telinga yang mendengar dan mata yang menyaksikan tayangan ini, biar setiap kami diberkati dan kami mendapatkan satu inspirasi untuk kami terus mengasihi dan mencintai Engkau. Terima kasih Roh Kudus buat tuntunan-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara, 2 hari kemarin kita belajar bagaimana Roh Kudus itu berkarya dalam kehidupan kita. Yesus berkata ketika Roh Kudus datang, Dia akan memberikan kita pengertian yang baru. Dia akan membuktikan buat kita, membuat kita mengerti bahwa pengertian kita tentang kebenaran, tentang dosa, dan tentang penghakiman itu salah. Nah kemarin kita belajar bagaimana pandangan yang baru tentang dosa itu bukan lagi apa yang tertulis, tapi bagaimana kita ketika kita punya niat hati yang jahat, pemikiran yang jahat, ketika kita tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Raja, dan sungguh-sungguh menjadikan Dia sebagai satu-satunya penguasa dalam kehidupan kita, itu adalah dosa. Dan kemudian kita belajar bahwa kebenaran kita itu hanya terjadi karena Yesus Kristus telah menjadi pengantara buat kita. Dia telah membukakan jalan buat kita. Sehingga setiap kali kita datang ke dalam hadirat Tuhan, dalam doa, dalam pujian dan penyembahan, kita bisa datang dengan penuh keberanian karena kita tahu Yesus ada di sana. Dia menjadi pembela kita, Dia pengantara kita. Oleh karena Yesus mati di kayu salib, sehingga saya dan saudara boleh masuk dalam hadirat Allah setiap saat, kapan saja, di mana saja, dalam keadaan seperti apapun. Saudara, hari ini kita akan teruskan yang ketiga, saudara, tentang penghakiman. Kalau kita lihat Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-11, akan penghakiman karena penguasa dunia telah dihukum. Saudara, di situ Yesus berkata bahwa ketika Roh Kudus datang, Dia akan memberikan kita satu pemahaman, pengertian bahwa penghakiman itu pasti terjadi karena iblis itu sudah menerima hukumannya. Setan itu telah menerima hukumannya. Nah, setan itu adalah bapa dari segala pendusta. Dia adalah bapa dari segala pendusta yang ada dalam kehidupan kita. Saudara tahu tipu daya iblis dalam kehidupan kita itu selalu datang mengintimidasi kita, membuat kita merasa bahwa kita ini tidak berharga. Tuhan ini menghukum kita. Tuhan ini menjatuhkan suatu hal yang jahat dalam kehidupan kita. Iblis selalu menuduh kita dengan banyak hal, sehingga kadangkala kita tidak bisa datang dengan kepercayaan diri yang penuh. Ada banyak orang yang berdoa dengan keraguan-raguan, berdoa dengan rasa pasrah bukan berserah. Itu adalah satu dosa di hadapan Tuhan. Itu adalah akibat dari intimidasi yang dilakukan iblis dalam kehidupan kita. Nah, saudara, Roh Kudus akan memberikan kita pengertian bahwa ketika kita hidup mendengarkan perkataan-perkataan iblis, ketika kita hidup tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau dan firmankan buat kita, ketika kita tidak menerima Dia sebagai Tuhan dan Raja dalam kehidupan kita, ada satu hal yang pasti menjadi bagian orang-orang yang tidak melakukan itu adalah pasti menerima hukuman, karena iblis yang menjadi bapa dari segala pendusta itu telah dijatuhi hukuman. Nah saudara, Roh Kudus itu memberikan kita satu warning dalam hati kita ketika ada hal-hal yang tidak baik, tidak benar dalam kehidupan kita. Maka kita bersyukur saudara karena ada Roh Kudus yang selalu datang menginsyafkan, yang dipakai katanya di situ, menyadarkan kita bahwa hey, kita nggak bisa hidup suka-suka kita lagi. Kita nggak bisa hidup sesuai dengan kemauan-kemauan keduniawian kita, kedagingan kita. Karena kita tahu bahwa ketika kita tidak menjadikan Tuhan sebagai penguasa tunggal dalam kehidupan kita, maka hukuman tersedia di ujung sana. Nah saudara, bukankah ini hal yang sangat luar biasa buat setiap kita? Kita bukan lagi dituntun dari apa yang ditulis oleh manusia, tapi kita dituntun oleh Roh Kudus dalam hati kita. Kalau orang di kepercayaan lain, mereka dituntun berdasarkan hukum-hukum yang tertulis yang ada di dalam setiap kitab suci. Saya dan saudara, firman Tuhan berkata, firman itu ada di dalam hati kita. Roh Kudus yang akan mengingatkan kita, Roh Kudus yang akan menginsafkan kita. Dia memberikan kita pengertian tentang dosa. Dia memperingatkan kita bahwa ketika kita tidak sungguh-sungguh ada di dalam Tuhan, ketika kita tidak sungguh-sungguh mempercayai Dia,
kita bisa melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Dan kalau kita tinggal di dalam dosa itu, kita tidak pernah berbalik kepada Tuhan, maka hukuman tersedia di ujung sana. Nah saudara, ini adalah satu hal yang menggembirakan. Saya pernah membayangkan bagaimana kehidupan kita bila kita tidak punya Roh Kudus, maka kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang dipimpin oleh kebenaran-kebenaran kita sendiri. Kehidupan kita akan dipimpin oleh cara hidup baik yang sesuai dengan standar baik dunia. Tapi kita bersyukur kita punya Roh Kudus. Standar baik buat orang percaya itu adalah standar yang ditentukan oleh Roh Kudus dalam firman Allah yang tertulis dalam hati kita. Dan Roh Kudus yang akan memberikan kita pengertian yang baru. Roh Kudus yang akan membawa kita pada seluruh kebenaran itu. Saudara, kebenaran itu bukan objek untuk dipelajari, tapi kebenaran itu adalah pribadi untuk kita kenali. Dialah Yesus Kristus Tuhan. Roh Kudus memberikan kita pengertian yang baru, memberikan kita pemahaman yang baru dari hidup yang lama kita, yang hidup dengan penuh keterikatan terhadap melakukan hal-hal yang baik supaya kita mendapat status benar. Tapi Roh Kudus berikan kita pengertian bahwa kita melakukan kebaikan itu sebagai hasil dari pembenaran kita di hadapan Tuhan. Bukan supaya kita mendapatkan status benar, tapi karena kita telah dibenarkan, maka apa yang baik, yang berkenan, yang benar itu keluar dari kehidupan kita. Nah, saudara, ini adalah satu hal yang sangat memberkati saya secara pribadi, bahwa kita punya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dia menjadi pendamai kita, advokat kita, pendamping kita. Dia juga menjadi pengantara kita dengan Bapa di sorga. Dalam kehidupan kekristenan kita adalah sangat penting ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, hari Minggu ini saya akan share buat setiap kita tentang satu tema, yaitu lead by Holy Spirit, dituntun oleh Roh Kudus. Saudara, Tuhan menebus kita sehingga kita menjadi orang merdeka. Tuhan menebus kita sehingga kita lepas dari keharusan-keharusan melakukan hukum-hukum yang ada dalam perjanjian lama. Hukum Taurat berbicara tentang sunat, berbicara tentang perayaan-perayaan hari besar yang ada di perjanjian lama. Tapi Tuhan membebaskan kita, Tuhan menjadikan kita merdeka, bukan untuk membuat kita menjadi orang yang hidup tanpa keteraturan, membuat kita menjadi orang yang hidup suka-suka kita, ugal-ugalan, tapi kita harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi apa yang dulunya kita dipimpin oleh kemauan kita secara diri sendiri, tapi ketika kita menerima Dia, kita menjadi anak-anak dari Bapa di sorga, maka kehidupan kita bukan lagi dipimpin oleh apa yang menyenangkan diri kita, tapi apa yang menyenangkan Bapa di sorga, apa yang menyenangkan Tuhan dan mempermuliakan Dia. Nah, pastikan saudara ikut beribadah bersama-sama dari rumah saudara, bersama-sama dengan keluarga dan orang-orang yang saudara kasihi dalam ibadah online kita hari Minggu nanti pukul 10. Biar apa yang saya bagikan buat saudara hari ini menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.